Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-15. Hancurnya Istana Darah, bagian yang kedua, karya almarhum Bastian Tito. Nah, selamat mendengarkan bagian yang kedua. "Bapak, siapa kau?" tanya Panji Kenanga menegur. Si botak tak menjawab, menggerakkan kepalanya pun tidak, malah terus asik melempar-lemparkan 10 mata uang emas itu ke udara. Panji Kenanga mengulang kembali pertanyaannya. Si botak tetap tak menjawab, terus saja asik bermain-main dengan mata uang emasnya. Memikir mungkin manusia tak dikenal ini tuli, maka dia kemudian menegur lebih keras. "Aneh." Si botak tiba-tiba tertawa mengekeh. "Hup!" seru si botak tiba-tiba. 10 uang emas dilemparkannya tinggi-tinggi ke udara, seperti daun-daun kering yang dihembuskan angin. Uang-uang emas itu melayang turun perlahan-lahan. Kemudian satu demi satu jatuh menempel di atas kepala botak si orang tua aneh, tersusun rapi. Hampir saja Panji Kenanga berseru kagum melihat hal ini. Seorang yang tidak memiliki tenaga dalam tinggi luar biasa pasti tak bakal sanggup melakukan hal itu. Bahkan dia meragu apakah gurunya bisa berbuat begitu. Si botak yang kini bertopikan uang emas kembali tertawa mengekeh. Tawanya tiba-tiba lenyap, sebagai gantinya dari mulutnya kini terdengar suara nyanyian aneh. Sejak lahir menderita buta, sekeliling serba gelap gulita. Banyak berjalan, banyak didengar. Datang bertanya seorang sahabat, sungguh sayang belum bisa kujawab. Dan sehabis nyanyi ini, orang itu kembali tertawa mengekeh, sedang 10 keping uang emas masih terus menempel di kepalanya yang botak. "Kalau kau tak mau menerangkan nama, tak menjadi apa. Aku tak bakal mengganggu lebih lama," kata Panji Kenanga. Lalu pemuda ini memutar tubuh, meskipun hatinya penuh diliputi rasa ingin tahu siapa gerangan adanya si botak aneh bermata buta ini. "Hai, tunggu dulu!" si botak tiba-tiba berseru. "Sebelum pergi kau dengarlah satu lagi nyanyianku." Panji Kenanga hentikan langkahnya. Si buta goyangkan kepala botaknya. 10 keping uang emas yang ada di atas kepalanya melayang ke atas. Disambutnya lalu dilemparkannya kembali seperti tadi, sehingga mengeluarkan suara berdering. Dan suara berdering ini dengan teratur menimpali suara nyanyian yang dibawakannya. Seorang muda datang menunggang angin salju, bertanya tak terjawab. Entah kemana gerangan menuju, tapi apakah sudi mendengar nasihat? Berjalan terus ke utara, akan ditemui kejahatan berdarah. Pembalasan memang sudah wajar, tapi terlalu banyak musuh harus dihajar. Kalau ditemui keadaan yang mengharukan, jangan sampai nafsu dendam memberdayakan. Pembalasan harus memakai akal pikiran agar selamat nyawa di badan. 10 keping uang emas dilemparkan tinggi-tinggi ke udara, lalu seperti tadi melayang turun perlahan-lahan laksana ditarik oleh suatu kekuatan gaib yang tak kelihatan. Mata-mata uang tersebut mendarat satu demi satu di kepala botak si orang tua. Di lain pihak, Panji Kenanga heran dan kaget bukan main. Bagaimana manusia botak buta tak dikenal ini tahu kalau dia menunggangi angin salju? Apa arti kalau ditemui keadaan yang mengharukan? Mengapa dia disuruh berjalan ke utara? Setelah meragu sejenak, Panji akhirnya bertanya,
Bapak yang pandai, bagaimana kau tahu nama kudaku dan sesungguhnya apa maksudmu dengan nyanyian tadi? Si botak mata buta menguap lebar-lebar. Disandarkannya punggung dan kepalanya ke batang pohon di belakangnya lalu tidur dengan mendengkur. Bagaimanapun Panji Kenanga berseru keras memanggil, tetap saja dia terus ngorok. Panji Kenanga geleng-gelengkan kepala. Manusia aneh, katanya dalam hati. Karena saat itu hujan telah berhenti. Setelah memikir makna nyanyian si botak tadi, maka akhirnya Panji Kenanga naik ke punggung kudanya, langsung menuju ke utara. Setelah merambah jalan yang becek akibat air hujan, Panji Kenanga menemui sebuah lereng pendek berbatu-batu. Di seberang lereng tersebut, di antara pepohonan yang bertumbuhan di sana sini, dilihatnya sebuah jalan kecil berliku-liku. Apa yang menarik perhatian pemuda ini adalah kekeringan yang menyelimuti daerah di seberang lereng berbatu-batu itu. Rupanya hujan tidak turun di daerah itu. Panji Kenanga menyentakkan tali kekang. Angin salju kembali menggerakkan keempat kakinya. Tak lama kemudian kedua makhluk itu telah menempuh jalan kecil yang sebelumnya terlihat dari atas lereng. Ada kira-kira setengah peminuman teh. Melintas jalan itu tiba-tiba angin salju tanpa diperintahkan menghentikan larinya. Mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi lalu meringkik dahsyat. Kalau bukannya ada bahaya atau sesuatu yang luar biasa di depan sana, tentu binatang ini tak akan meringkik begini rupa, membatin Panji Kenanga. Dia melompat dari punggung angin salju. Diusapnya tengkuk binatang ini beberapa kali seraya berkata, "Tenang sobatku, tenang." Si pemuda kemudian melangkah mengikuti angin salju yang telah lebih dulu bergerak ke depan. Belum lagi 20 langkah berjalan, Panji Kenanga mulai melihat bekas-bekas perkelahian di jalan sempit itu. Semak belukar banyak yang rambas, sedang di tanah ada noda-noda hitam membeku. Pemuda ini melangkah terus, tepat pada langkah yang ke-40. Kedua kaki laksana dipantek ke tanah, mukanya berubah. Untuk seketika dia tidak dapat bergerak seperti patung. "Widura!" serunya sesaat kemudian lalu menghambur ke muka. Di tepi jalan tergelimpang sesosok tubuh berpakaian biru. Muka dan bagian tubuhnya yang tidak tertutup pakaian kelihatan pucat sekali laksana kain kapan. Di sampingnya di atas tanah tampak noda-noda hitam. Ini adalah darah yang telah membeku. Dan sosok tubuh itu adalah Widura yang telah jadi mayat. Panji Kenanga berlutut di samping jenazah adik seperguruannya. Tubuhnya bergetar, rahangnya terkatup rapat-rapat menahan geram. Dia duduk di tanah memangkuk kepala Widura yang pucat tiada berdarah. Saat itulah dilihatnya urat nadi yang putus di bagian leher. Ini adalah aneh. Luka yang terlihat di leher itu jelas bukan luka akibat perkelahian. Lalu paras dan sekujur tubuh yang pucat pasi seperti tidak berdarah itu, apakah yang menyebabkannya? Panji Kenanga lantas ingat pada keterangan gurunya, yaitu bahwa dunia persilatan tengah dilanda malapetaka yang disebabkan oleh orang di Istana Darah. Bukan mustahil manusia-manusia terkutuk itulah yang telah membunuh Widura. Tetapi tubuh yang seolah-olah kempes tanpa darah, apakah mungkin disedot? Geraham Panji Kenanga bergemeletakan. Dia teringat Miani. Bagaimana dan di mana gadis itu sekarang? Panji Kenanga memandang berkeliling dengan hati perih. Hatinya bergetar ketika pandangannya membentur urat garet di tanah yang merupakan tulisan yang hampir pupus oleh udara. Tulisan itu tidak begitu jelas, namun sedikit demi sedikit dengan susah payah berhasil juga disambung-sambung oleh si pemuda, dan ternyata berbunyi, "Kalau terjadi apa-apa dengan diriku, yang menyebabkannya adalah manusia-manusia terkutuk dari Istana Darah.
Mereka juga bertanggung jawab atas keselamatan jiwa dan kehormatan Miani. Widura. Panji Kenanga kernyitkan kening. Dia berpikir bagaimana Widura bisa meninggalkan pesan begitu dan kapan dibuatnya. Atau mungkin dia sudah menduga ada bahaya terlebih dahulu hingga siang-siang telah membuat tulisan begitu rupa. Tentu saja semua pertanyaan itu tak bisa dijawab oleh Panji Kenanga. Dia hanya bisa menduga-duga sebenarnya bagaimana dan kapankah Widura membuat tulisan di tanah yang berupa pesan itu. Pada waktu dia pertama kali dihajar oleh hulu balang darah ke-7 sehingga mental dari atas kuda dan terguling di tanah. Widura yang berotak cerdik segera memaklumi bahwa lawan-lawannya bukanlah orang sembarangan. Apalagi sesudah diketahuinya bahwa manusia berpakaian serba merah itu adalah hulu balang Istana Darah yang rata-rata berkepandaian sangat tinggi dan bukan tandingannya. Yakin kalau dirinya tak bisa lolos dari bahaya maut, sedang untuk menyerah atau lari, dia tak mau melakukannya. Di samping itu, menyadari pula bahwa kedua hulu balang darah itu pasti akan menangkap Miani hidup-hidup. Maka selagi tertelungkup di tanah, dengan cepat diguratnya tulisan yang merupakan pesan itu dengan ujung jarinya yang dialiri tenaga dalam. Apa yang dikerjakan oleh Widura sama sekali tidak terlihat oleh hulu balang darah ke-7, karena saat itu hulu balang darah ke-7 tengah sibuk menghadapi serangan pedang Miani. Tepat seperti apa yang diduga oleh guru, kata Panji Kenanga dalam hati. Walau bagaimanapun aku tak akan berpangku tangan. Sekalipun menyabung nyawa ke lautan api, hutang nyawa ini harus kubalas. Apalagi Miani pasti berada di tangan keparat-keparat durjana itu. Panji Kenanga berdiri, didukungnya jenazah adik seperguruannya dan diletakkannya di bawah satu pohon yang rindang. Di bagian lain dari pohon, dengan sebisa-bisanya dia mulai menggali sebuah lubang. Lalu jenazah Widura dikuburkannya ke dalam lubang itu. Setelah ditembun dengan tanah, makam itu ditutupnya dengan batu-batu agar tidak dikorek oleh binatang buas. Setelah merenung sejenak di hadapan makam adik seperguruannya itu, Panji Kenanga lalu melangkah ke tempat angin salju tegak menunggu. Saat itu juga dia memutuskan untuk mencari di mana letak Istana Darah. Namun mendadak dia ingat kembali pada si botak bermata buta yang sebelumnya telah ditemuinya. Manusia itu aneh, kata Panji dalam hati. Dia sama sekali tidak mau memberitahu siapa dirinya. Bukan mustahil dia adalah salah seorang bergundal Istana Darah. Harus meyakinkan dulu siapa dia sebenarnya. Berpikir sampai di situ, Panji lantas memutar kudanya. Ketika dia kembali ke tempat di mana sebelumnya dia bertemu dengan orang aneh berkepala botak itu, didapatinya manusia itu masih duduk di bawah pohon dan tidur mendengkur. Kepingan 10 uang emas masih bertempelan rapih di kepalanya. "Bapak, bangunlah," kata Panji dengan suara keras. Dia berseru sampai beberapa kali, tapi orang tua itu masih saja terus tidur lelap. Panji jadi penasaran, tapi apa yang harus dilakukannya? Jika nyata-nyata dia tahu si botak ini benar-benar kaki tangan Istana Darah, tentu dia tak perlu repot-repot pakai membangunkan segala, langsung menghajarnya. Namun karena dia belum punya bukti-bukti, maka dia tak mau kesalahan turun tangan. Akhirnya dengan mengkal, Panji Kenanga duduk di bawah sebatang pohon yang berhadap-hadapan dengan si botak. Ketika matahari sudah jauh condong ke barat, si botak masih juga belum bangun. Bahkan ketika matahari masuk ke ufuk tenggelamnya di sebelah barat dan hari mulai gelap, si botak masih saja terus ngorok. "Tak mungkin kutunggu lebih lama," kata Panji Kenanga. "Dia harus dibangunkan dengan tangan atau dengan kaki."
Si pemuda melangkah mendekati si botak yang mendengkur di bawah pohon. Tangannya diulurkan untuk menepuk bahu orang tua itu. Namun sebelum tangannya menyentuh tubuh si botak, satu bentakan menggeledek di seantero tempat itu. Ini dia bangsatnya yang kucari-cari. Bentakan itu disusul dengan berkelebatnya satu bayangan tubuh manusia. Panji Kenanga kaget bukan main dan cepat berpaling. Di hadapan Panji Kenanga saat itu berdiri seorang lelaki berbadan gemuk seperti bola. Rambut dan wajahnya dicat dengan cairan berwarna biru. Kedua tangannya sebatas sikut juga berwarna biru. Manusia ini memandang puas pada si botak yang saat itu masih asyik tertidur pulas. Lalu dia memalingkan kepala pada Panji Kenanga. Dari mulutnya terdengar suara macam harimau menggereng. Kau tentu kambratnya si botak mata buta ini, damprat orang bermuka biru. Seraya melangkah mendekati Panji Kenanga dengan kedua tangan terpentang. Aku tidak ada sangkut paut apa-apa dengan dia, kenal pun tidak. Kau sendiri siapa? Bertanya Panji Kenanga. Si gendut tidak pedulikan pertanyaan Panji, malah menjawab, wah, kebenaran ucapanmu akan kuselidik kemudian. Jika ternyata kau masih punya hubungan dengan bangsat gundul itu, kelak kau juga bakal menerima bagian. Sekarang minggirlah. Panji Kenanga melihat orang berbadan gemuk bermuka biru itu mengangkat kedua tangannya setinggi kepala. Sesaat kemudian lengan yang berwarna biru itu tampak mengeluarkan sinar biru gelap menggigitkan. Minggir, teriak si muka biru keras menggeledek dan marah karena si pemuda masih menghalang di depannya. Kau mau bikin apa? Bertanya Panji. Tidak usah tanya, lihat saja nasib yang bakal diterima si botak, dan kelak kau pun menerima bagianmu. Panji Kenanga tidak mau bergeser dari tempatnya, malah berkacak pinggang. Menyerang lawan yang sedang tidur adalah tindakan pengecut, katanya. Kalau mau buat perhitungan, bangunkan dia lebih dulu. Anak setan, kalau begitu biarlah kau mampus bersama-sama dia kejap ini juga. Selesai berkata begitu, si muka biru memukulkan kedua tangannya. Satu ke arah kepala si botak yang masih tidur lelap, satunya lagi ke arah Panji Kenanga. Dua sinar biru menderu dahsyat, mengeluarkan hawa teramat panas. Meskipun saat itu Panji Kenanga masih merasa si botak mata buta adalah kaki tangan istana darah, namun melihat orang diserang dengan cara pengecut begitu rupa adalah bertentangan dengan jiwa kesatrianya. Pemuda ini berseru nyaring lalu berkelebat cepat ke arah pohon di mana si botak mata buta berada. Maksudnya untuk menyelamatkan orang itu. Namun dia hanya menemui tempat kosong karena lebih cepat dari gerakannya. Hampir tidak kelihatan si botak itu telah berkelebat lenyap dari pohon di mana dia tidur. Sinar pukulan meleset di atas punggung Panji Kenanga. Pemuda ini jatuhkan diri lalu berguling di tanah. Di belakangnya terdengar suara brak. Pohon besar tempat si botak tadi tidur patah dan tumbang dengan mengeluarkan suara gaduh akibat dihantam pukulan si gendut bermuka biru. Hebatnya lagi, baik batang pohon yang masih menancap di tanah maupun yang terlepas tumbang keseluruhannya kini kelihatan berwarna biru. Nyatalah manusia bermuka biru itu betul-betul menginginkan kematian Panji Kenanga dan si botak mata buta. Karena begitu menyerang pertama kali dia sudah lancarkan pukulan maut yang mengandung racun mematikan. Ketika Panji Kenanga berdiri kembali, pemuda ini melihat si botak buta telah berada di bawah pohon yang lain, duduk bersandar dan mengorok persis seperti sebelumnya. Bahkan 10 uang emas pun masih tetap ada di kepalanya yang botak. Di lain pihak, si gendut muka biru menjadi gemas bukan main melihat kedua orang itu berhasil mengelakkan pukulan saktinya yang bernama Kelabang Biru.
Lebih-lebih si botak mata buta dianggapnya sengaja telah mempermainkannya. "Kupecahkan kepala kalian!" teriak si muka biru garang, lalu kembali menyerbu dengan dua kepalan diayunkan. Yang satu menyerang si botak mata buta, yang lainnya menghantam ke arah dada Panji Kenanga. Murid Brahmana dari Gunung Raung itu menggeser kakinya ke samping, menepis lengan lawan dengan lengan kirinya. Sewaktu masing-masing lengan saling beradu, Panji Kenanga menggigit bibir karena merasakan lengannya pedas bukan main. Di lain pihak, si muka biru tak kurang kagetnya karena ternyata tenaga dorong lengan lawan sanggup menepis. Demikian rupa hingga bukan saja serangannya terhadap si pemuda gagal, tapi serangan yang ditujukan pada si botak mata buta pun meleset akibat tubuhnya terhuyung-huyung ke samping hampir sejauh 2 langkah. Semua itu membuat amarah si gendut ini semakin memuncak. 3/4 tenaga dalamnya kini disalurkan ke tangan kanan. Lengan kanannya kembali memancarkan sinar biru. Kali ini lebih biru dan gelap dari yang tadi. Panji Kenanga maklum kalau lawan kini siap-siap akan melancarkan pukulan saktinya, disertai tenaga dalam yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Maka dia pun tidak menunggu lebih lama dan segera menyalurkan 3/4 tenaga dalamnya ke tangan kanan. Begitu lawan melancarkan pukulan kelabang biru yang mengandung racun mematikan itu, Panji Kenanga segera menyambut dengan satu pukulan yang tak kalah hebatnya, yang menebar selaring sinar putih keabu-abuan. 2 pukulan sakti saling bentrokan karena masing-masing dialiri tenaga dalam yang tinggi. Maka pertemuan 2 tenaga dalam tersebut menimbulkan suara seperti letusan. Pohon-pohon bergoyang, tanah bergetar. Sepasang kaki si muka biru melesak sampai 3 cm ke tanah, sedang kedua kaki Panji Kenanga masuk ke dalam tanah hampir setengah jengkal. Dari sini nyatalah meski masing-masing pihak sama-sama mengandalkan tenaga dalam sebanyak 3/4 bagian, namun tingkat atau mutu kekuatan tenaga dalam yang dimiliki si muka biru lebih sempurna dari yang dikuasai Panji Kenanga. Hal ini adalah wajar karena Panji Kenanga masih terlalu muda, kurang pengalaman, dan masih banyak harus berlatih, sementara lawannya sudah belasan tahun malang melintang di dunia persilatan dan terus-menerus melatih diri. Panji Kenanga yang memaklumi sepenuhnya hal itu bukannya menjadi takut, malah sebaliknya sudah siap-siap untuk maju kembali dengan segala keberanian yang ada, meskipun saat itu dadanya terasa berdenyut-denyut. Si gendut muka biru diam-diam dalam hatinya terheran-heran. Pukulan sakti yang tadi dilepaskan pemuda itu beberapa tahun lewat pernah disaksikannya, namun dia tak ingat lagi siapa yang memiliki ilmu pukulan tersebut. Di samping itu, dia juga tidak menyangka kalau tingkat tenaga dalam lawan akan sanggup mengimbangi tenaga dalamnya yang sudah tinggi itu. Manusia ini tak sempat untuk berpikir panjang karena saat itu si pemuda dilihatnya sudah menerjang ke hadapannya. Maka terjadilah perkelahian tangan kosong yang seru. Si muka biru senantiasa berusaha mengadakan bentrokan lengan. Sebaliknya, Panji Kenanga yang maklum kehebatan sepasang lengan lawan dengan cerdik selalu menghindarkan terjadinya bentrokan. Dia bergerak gesit kian kemari melancarkan serangan-serangan kilat yang selalu berubah-ubah sehingga membuat si muka biru kebingungan. Memang dalam hal meringankan tubuh dan kegesitan, si muka biru yang gemuk seperti bola itu agak sulit menandingi lawannya yang masih muda. Selama bertahun-tahun Panji Kenanga telah dididik dan melatih diri melompat-lompat di ujung batu-batu sungai yang runcing dan licin berlumut. Dan kini di tanah datar dengan sendirinya bukan satu hal yang sukar baginya untuk bergerak lebih cepat dan gesit. Sambil terus bertempur, si muka biru senantiasa memperhatikan gerakan-gerakan ilmu silat lawannya.
Lambat laun dia mulai dapat menduga-duga. Untuk meyakinkan dugaannya itu, maka dia pun membentak. "Anak setan, ada sangkut paut apa kau dengan si tua bangka? Loka pala dari Gunung Raung." Panji Kenanga kaget, namun cepat-cepat menyahuti, "Selesaikan dulu pertemuan ini, baru nanti bertanya jawab sambil minum-minum kopi. Setan alas!" Maki si muka biru geram sekali. Dia berteriak nyaring dan tubuhnya berkelebat lebih cepat, tapi jaraknya sengaja diperjauh dari lawan hingga dia dapat melancarkan pukulan-pukulan ke labang biru dengan leluasa. Menghadapi ilmu pukulan lawan yang ampuh ini membuat serangan Panji Kenanga mengendur, dan beberapa jurus kemudian pemuda ini terpaksa berada di bawah angin. Si muka biru melipat gandakan kecepatan gerakannya. Begitu juga tenaga dalamnya, sehingga Panji Kenanga semakin terdesak. Meskipun Panji telah mengeluarkan pula pukulan-pukulan saktinya seperti yang bernama Mega Putih, namun tidak ada gunanya. Dirinya tambah lama tambah kepepet, dan pemuda ini mulai berpikir-pikir untuk mengeluarkan pedang gajah biru yang diberikan gurunya. Tapi karena lawan masih bertempur dengan tangan kosong, hatinya merasa bimbang untuk mengeluarkan senjata tersebut. Pada itu keadaannya semakin kritis juga. "Muka biru, keluarkan senjatamu!" seru Panji Kenanga memancing agar lawan mengeluarkan senjata, dan dengan demikian dia tidak akan merasa sungkan untuk mencabut pedangnya. Si muka biru tertawa mengejek. "Untuk melenyapkan bocah setan macammu ini, kenapa pakai senjata segala? Lihat, ini jurus kematianmu." Ucapan itu ditutup oleh si muka biru dengan satu kelebatan tubuh yang luar biasa cepatnya. Tubuhnya lenyap dan tahu-tahu sudah berada di atas lawannya sambil mengayunkan tinju yang laksana palu godam ke kepala Panji Kenanga. Pemuda ini menunduk seraya menghantamkan pukulan Mega Putih ke perut lawan. Tapi dia terpedaya. Begitu Panji Kenanga bergerak memukul, si muka biru bergeser cepat ke samping. Pukulan Mega Putih mengenai tempat kosong. Di kejap yang sama, si muka biru menyorongkan satu tendangan kilat ke bawah ketiak kanan Panji Kenanga. Dalam keadaan tubuh masih terdorong ke muka karena dalam kuda-kuda memukul, Panji Kenanga sulit sekali untuk mengelakkan serangan berbahaya itu. Masih diusahakannya untuk mencegah hantaman kaki lawan dengan coba menekuk sikut memukul tulang kering si muka biru. Tapi itu pun terlambat karena saat itu ujung kaki kanan lawan sudah menyelinap di bawah lengannya. "Celaka," keluh Panji Kenanga dalam hati. Di saat itu tiba-tiba terdengar suara bergelak. Satu gelombang angin yang amat deras menderu, membuat kedua orang yang tengah berkelahi terpelanting sejauh setengah tombak. "Tapak biru, kau memang terlalu banyak mencari urusan dengan orang lain." Panji Kenanga dan si muka biru yang ternyata bernama Tapak Biru sama-sama memalingkan kepala ke arah datangnya suara. Yang bicara ternyata adalah si botak mata buta yang saat itu telah bangun dari tidurnya, tapi masih duduk di bawah pohon sambil mengucap-ucap sepasang matanya yang tidak melihat. "Botak buta sialan, memang kalau tidak kubunuh kau sekarang tidak tentram rasa hatiku. Ini mampuslah." Tapak Biru lalu memukulkan tangan kirinya ke arah pohon. Untuk kesekian kalinya pukulan ke labang biru berkelebat di situ. "Mentang-mentang memiliki pukulan baru yang diandalkan, sikapmu sombong selangit," ejek si botak mata buta. "Cuh!" Dia meludah ke tanah dan mengangkat tangan kirinya. Satu gelombang dingin bersiuran keluar dari telapak tangan orang ini dan sekaligus memusnahkan serangan yang amat diandalkan Tapak Biru.
Tapak Biru sampai menyurut beberapa langkah melihat bagaimana ibumu pukulannya dibikin musnah semudah itu. Sialan, tidak kusangka bangsat buta ini sudah maju kesaktiannya begitu jauh, maki Tapak Biru dalam hati. Lalu dia berteriak, "Botak, berdirilah, mari kita bertempur sampai 1000 jurus." "Baik, orang gendut," jawab si botak mata buta seraya berdiri dengan sikap acuh tak acuh dan sambil tepuk-tepuk pantat celana komprangnya. Justru di saat itu Tapak Biru sudah menerjang menyerangnya dengan satu tendangan kilat. Si botak tertawa, "Kelicikanmu masih seperti dulu saja, gendut." Lalu dia cepat-cepat menyingkir dan akibatnya tendangan Tapak Biru mengenai batang pohon di sampingnya hingga patah dan tumbang dan menjadi biru akibat racun kelabang biru. Penasaran, Tapak Biru membalikan tubuhnya dan kembali lepaskan pukulan kelabang biru ke depan. Di belakangnya terdengar gelak tertawa mengejek. "Kau toh tidak buta sepertiku, Tapak Biru. Kenapa menyerang tempat kosong?" Secepat kilat Tapak Biru memutar tubuh dan sekali lagi lepaskan pukulan saktinya. Namun lagi-lagi dia mendengar suara tertawa dari arah belakang. Si botak mata buta ternyata telah mempermainkannya. Sebenarnya si buta ini tidak berada di belakangnya, namun karena dia memiliki macam ilmu memindahkan suara, maka suaranya terdengar seperti datang dari belakang. Padahal dia berada di tempat lain tak jauh dari situ. Menyaksikan bagaimana si buta mempermainkan Tapak Biru, mau tak mau Panji Kenanga merasa kagum sekali. "Botak mata buta, mengapa kau hanya berani berkelahi dengan cara pengecut begitu?" Damprat Tapak Biru marah sekali. Rahangnya bertonjolan dan dari balik pakaiannya dia mengeluarkan sebuah benda bulat sepanjang 2 jengkal. Ternyata adalah sebuah seruling yang terbuat dari perak. Sementara itu keadaan di tempat itu telah berubah menjadi gelap. Apalagi di situ penuh ditumbuhi pohon-pohon berdaun rapat sekali. "Cara berkelahi bagaimana yang kau inginkan, Tapak Biru?" bertanya si buta. "Mari kita berhadap-hadapan mengadu kekuatan batin." "Oh begitu, mengadu kekuatan batin berarti tidak mempergunakan senjata bukan?" Terkejutlah Tapak Biru, sedang Panji Kenanga melegak terpaku di tempatnya. Keduanya tak habis pikir bagaimana orang buta ini mengetahui kalau lawannya mengeluarkan dan memegang senjata. Meskipun buta, namun saat itu tidaklah terlalu sulit bagi si botak mata buta untuk mengetahui bahwa Tapak Biru telah mengeluarkan senjata. Sinar terakhir matahari yang merampas dari barat telah menimpa seruling yang terbuat dari perak. Sinarnya memantul dan memijar ke muka si botak. Sekalipun buta, tapi pijaran sinar itu masih dapat dirasakan oleh urat-urat saraf di belakang matanya. Cuma tentu saja dia tidak jelas senjata apa yang ada di tangan lawan saat itu. Tanpa pedulikan ejekan lawan, Tapak Biru mementang kedua kakinya, mengalirkan tenaga dalam ke perut dan mendekatkan ujung seruling ke bibirnya. Terdengar suara seruling mengalun. Mula-mula perlahan, lalu makin keras dan makin merdu. Si botak bergerak-gerak sepasang matanya yang buta. Baik dia maupun Panji Kenanga sama-sama tercekak dengan alunan suara seruling itu. Namun tanpa disadari oleh Panji Kenanga, lambat laun kepalanya menjadi pusing dan berat, sedang pemandangannya mulai berbinar-binar. Lututnya goyah dan tubuhnya perlahan-lahan jatuh duduk di tanah. Sebaliknya si botak mata buta masih juga berdiri tak bergerak di tempatnya. Keningnya mengerenyit, ada kelainan dirasakan pada denyutan nadinya serta aliran darahnya. Namun di mulutnya tersungging satu senyuman. Setelah menutup jalan pendengarannya, dia pun membuka mulut. "Tapak Biru,
sejak kapan kau memiliki suling itu? Pasti itu senjata curian, heh. Bagusnya kau ngamen masuk kampung keluar kampung, pasti kau bakal mengantongi banyak uang. Tapak biru tidak pedulikan ejekan lawannya. Tiupan serulingnya semakin keras dan tambah merdu. Ah, nyanyianmu dari itu ke itu saja, tapak biru. Bosan telingaku mendengarnya, kata si botak mata buta. Lalu diputarnya tangannya di udara 7 kali berturut-turut. Pada akhir putaran tangan yang ketujuh, maka terdengarlah suara menderu seperti suara angin puting beliung. Mula-mula perlahan, makin lama makin keras hingga menelan suara tiupan seruling tapak biru. Betapapun tapak biru memperkeras tiupan serulingnya, tetap saja tak terdengar dalam bisingnya suara angin yang diciptakan si botak mata buta. Malah kini kelihatan si muka biru tubuhnya bergetar dan pakaian serta rambutnya melambai-lambai, sedang Panji Kenanga yang tadi terduduk di tanah. Begitu suara seluringnya baru dia kembali sadar diri dan cepat bangkit. Namun begitu berdiri, angin puting beliung itu membuatnya terhuyung-huyung. Pemuda ini mengerahkan tenaga dalamnya. Tetap saja tubuhnya bergetar dan lututnya sampat goyah. Cepat-cepat dia mendekati sebuah pohon dan bersandar di situ. Putus asa dan jengkel, tapak biru hentikan tiupan seruling peraknya. Bangsat botak ini terlalu lihai bagiku. Di lain hari saja kelak aku bakal menyelesaikan urusan dengan dia, gerutu tapak biru dalam hati. Hai gendut pendek, kenapa kau berhenti main suling? Tanya si botak mata buta. Sayang, aku tak punya waktu banyak untuk melayanimu, sahut tapak biru berdalih. Hari ini masih kuberi kesempatan padamu untuk bernapas beberapa lama lagi. Kelak walau bagaimana nyawa anjingmu akan kutagih untuk melunasi hutang jiwa kematian adikku. Si botak tertawa gelak-gelak. Patut diketahui sampai saat ini 10 keping uang emas masih menempel di atas batok kepalanya yang pelontos. Kau memang pandai bersilat lidah, tak apalah, kau boleh pergi, tapi berikan dulu suling curianmu itu padaku. Jangan temahak jadi manusia, damprat tapak biru. Suling ini akan kuberikan padamu jika kau sudah kubunuh sebagai temanmu dalam liang kubur. Si botak usap-usap dagunya dan berkata, kalau begitu kau boleh pilih, tapak biru, tinggalkan suling itu atau tinggalkan nyawamu. Botak, jangan melantur, hari sudah mau malam, tak banyak waktu untuk mendengarkan celotehanmu. Selesai berkata begitu, tapak biru cepat-cepat memutar tubuh hendak berlalu. Di belakangnya terdengar si botak berseru, suling atau nyawamu gendut. Dikejap itu juga si botak sudah berada di hadapan tapak biru menghadang larinya. Tapak biru berkelebat ke jurusan lain, namun lebih cepat dari itu si botak sudah menghadang pula di depannya. Sekali lagi dia melesat ke samping, sekali lagi pula si botak muncul menghadang di hadapannya. Dihalangi begitu rupa, tapak biru jadi marah sekali, tapi juga bingung melihat kehebatan lawan. Dia menerjang dengan menghujam suling perak ke arah kening lawan. Yang diserang begitu merasakan datangnya angin serangan ke arah kepalanya, cepat merunduk lalu menggerakkan kedua tangannya serentak. Yang kiri memukul dada tapak biru, sedang yang kanan menyentakkan seruling perak. Tapak biru terpekik kesakitan. Di samping itu dia juga terkejut karena suling perak di tangan kanannya tiada lagi, sedang di depannya si botak mata buta tertawa gelak-gelak. Masih inginkan suling ini? Ambillah, kata si botak seraya bolak-balikkan suling perak yang kini berada dalam genggamannya. Tapak biru mendengus dan membantingkan kaki ke tanah lalu meninggalkan tempat itu. Di antar suara tertawa mengekeh si botak.
Selagi Panji Kenanga menyaksikan hal itu dengan menahan tawa, tiba-tiba si botak berkelebat dan tahu-tahu Panji Kenanga merasakan satu pukulan keras menghantam belakang kepalanya. Tak ampun lagi, murid Brahmana Lokapala dari Gunung Raung itu roboh dan pingsan. Ketika Panji Kenanga sadarkan diri, didapatinya hari telah malam. Keadaan sekitarnya gelap gulita. Tiupan angin dingin sekali menusuk tulang-tulangnya. Di kejauhan sesekali terdengar suara burung hantu membuat suasana serasa mengerikan. Perlahan-lahan pemuda ini berdiri. Dirabanya bagian belakang kepalanya yang terasa mendenyut sakit. Dia terkejut sewaktu satu bayangan putih besar bergerak di sampingnya. Ketika dia berpaling, ternyata adalah kuda kesayangannya, Angin Salju. Panji tersenyum dan menarik napas lega. Dijentikannya tangannya memberi tanda binatang itu datang mendekat. Panji Kenanga langsung naik ke punggung Angin Salju. Sambil mengusap leher kuda ini, dia berkata, "Bawa aku keluar dari tempat celaka ini, sobat." Seakan mengerti akan maksud tuannya, Angin Salju melompat dan lari meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian binatang ini sudah menempuh sebuah jalan kecil yang menuju ke sebuah bukit. Dalam kencangnya lari Angin Salju, Panji Kenanga merasakan sesuatu menggandul di leher serta memukul-mukul dadanya. Sebenarnya hal ini terasa sejak tadi, namun karena pemuda ini hanya memikirkan peristiwa yang barusan dialami, maka hal itu tak terperhatikan olehnya. Panji Kenanga menunduk memperhatikan dadanya. Terkejutlah pemuda ini. Tangan kanannya menyentak tali kekang kuda hingga Angin Salju dengan serta-merta hentikan larinya. Pada sehelai benang yang terkalung di lehernya menggandul sebuah benda putih panjang yang bukan lain adalah seruling perak yang telah dirampas si botak mata buta dari tangan Tapak Biru. "Bagaimana benda ini bisa tergantung pada leherku?" tanya Panji Kenanga pada diri sendiri. Digerakkannya tangannya. Sekali renggut putuslah benang penggantung seruling. Panji menimang-nimang benda itu beberapa lama dan berpikir-pikir. Tak dapat disangsikan lagi. Tentu si botak mata buta yang punya kerja. Mula-mula orang aneh itu memukul kepalanya hingga pingsan. Dalam keadaan pingsan, lalu dia menggantungkan seruling perak di lehernya. Tapi mengapa hal itu dilakukannya? Muncul lagi pertanyaan baru dalam hati si pemuda. Dan pertanyaan ini tak kunjung dapat dijawabnya. Panji memandang ke langit. Bintang-bintang bertaburan berkelap-kelip. Bulan sabit muncul di balik sekelompok awan. Si pemuda meneliti suling perak di tangan kanannya itu. Pada waktu itulah dilihatnya segulung kertas pada ujung sebelah bawah. Segera gulungan kertas ini dicabutnya. Ketika dibuka, di dalamnya ternyata ada beberapa baris tulisan yang berbunyi, "Pembalasan harus dilakukan, tapi akal pikiran harus diutamakan. Kutitipkan suling perak padamu, bertemu pemiliknya harap serahkan." Walaupun di bawah tulisan itu tidak tertera tanda atau nama pembuat surat, namun Panji Kenanga sudah bisa menduga bahwa surat itu dibuat oleh orang botak yang lihai itu. 2 kali orang ini memberi nasihat agar mempergunakan akal pikiran bila dia hendak melakukan pembalasan. Pertama dalam nyanyian pada pertemuan waktu hujan lebat, dan kedua dalam surat tersebut. "Kalau begitu besar kemungkinan dugaanku meleset," kata Panji dalam hati. Agaknya dia bukan kaki tangan atau bergundal istana darah. Kembali Panji menimang-nimang suling perak itu. Siapakah gerangan pemilik sebenarnya benda itu? Mengapa justru si botak mata buta menitipkannya padanya?
Akhirnya Panji menyelipkan suling tersebut di balik pinggang pakaiannya, lalu melanjutkan perjalanan tanpa memperdulikan lagi kemana angin salju membawanya. Tak selang berapa lama di kejauhan kelihatan kelap-kelip nyala api. Sobatku, larilah ke arah nyala api itu. Di sana pasti ada sebuah desa atau kampung. Kita bisa istirahat di sana malam ini, bisik Panji Kenanga. Angin salju mengeluarkan suara seperti melenguh, tanda dia mengerti betul apa yang dimaksudkan tuannya. Dan binatang ini lebih mempercepat larinya. Kampung Warnasari sebenarnya tak tepat lagi disebut sebagai kampung karena jumlah rumah yang ada di situ banyak sekali. Di samping itu terdapat pula 3 buah jalan besar serta jalan-jalan kecil. Lebih tepat kiranya bila mana Warnasari dikatakan sebagai sebuah kota kecil. Malam itu Warnasari diliputi kesunyian, namun kesunyian sekali ini jauh berbeda dengan kesunyian seperti biasanya. Kesunyian kali ini adalah kesunyian yang dipaksakan oleh keadaan, dan keadaan itu dibuat oleh sekelompok orang-orang yang saat itu berada di kedai paling besar di Warnasari. Dalam kedai itu suasana biasanya ramai. Suara orang-orang yang asik mengobrol sesekali dipecahkan oleh gelak tawa berderai. 3 orang laki-laki berpakaian serba hitam dan bertampang bengis duduk di tengah kedai. Mereka inilah yang membuat suasana tidak seperti biasanya lagi. Tak ada yang berani bicara keras apalagi tertawa. Di atas meja di hadapan mereka terhidang segala macam makanan yang enak-enak serta minuman yang lezat-lezat. Demikian banyaknya makanan dan minuman itu hingga 2 buah meja terpaksa digabung menjadi satu. Pemilik kedai seorang laki-laki tua bernama Ki Sepuh Bawean, berdiri di sudut kedai dengan muka seputih kertas, lutut gemetar. 3 orang pelayan berdiri di sampingnya. Seperti pemilik kedai, para pelayan ini pun berada dalam ketakutan yang amat sangat. Sebelumnya kedai itu dipenuhi oleh selusin tamu, namun begitu 3 manusia ini masuk, para tamu yang ada di situ cepat-cepat membayar makanan dan minuman masing-masing, lalu keluar dari kedai. Bahkan ada di antara mereka yang belum sempat mencicipi makanan ataupun minuman, namun karena khawatir cepat-cepat saja berlalu. 3 tamu berpakaian serba hitam melahap makanan di atas meja laksana singa-singa buas yang telah berhari-hari tidak makan. Di pintu belakang kedai 3 orang berseragam hitam lagi tanpa berdiri, sedang di pintu depan 5 orang dengan pakaian yang sama tampak berjaga-jaga sambil bertolak pinggang dan menghisap rokok. "Hai Bawean," sentak salah seorang dari 3 laki-laki yang tengah makan dalam kedai. "Bawa ke sini 1 kendi tuak baru untukku." Dengan tergopoh-gopoh pemilik kedai meninggalkan tempatnya, kemudian muncul kembali membawa sebuah kendi berisi tuak. Minuman ini diletakkannya dengan sangat hati-hati di atas meja, lalu kembali ke tempatnya semula di sudut kedai menunggu perintah selanjutnya. Lama juga anak-anak pergi memanggil kepala kampung itu, kata salah seorang yang duduk melahap makanan. Namanya Ronggo Karapan. Dia adalah kepala dari 2 orang yang berpakaian serba hitam itu, pimpinan gerombolan rampok yang paling ditakuti di daerah sekitar Hulu Kali Bedagung. 2 orang yang ikut makan bersamanya adalah orang-orang kepercayaannya alias tangan kanannya yang masing-masing bernama Randu Wongso dan Tali Wongso. Keduanya kakak beradik. Dulunya Randu Wongso dan Tali Wongso merupakan pimpinan rampok yang malang melintang sepanjang Kali Bedadung. Dalam masa yang sama di daratan, Ronggo Karapan bersama beberapa anak buahnya melakukan kejahatan yang serupa.
Pada suatu hari terjadi pertemuan yang tidak disangka-sangka antara dua kelompok penjahat itu. Pertempuran tak dapat dihindarkan, namun Ronggo Karapan memiliki ilmu silat yang lebih tinggi dibanding dengan dua bersaudara itu. Tali Wongso dan Randu Wongso berhasil dikalahkannya, dan sejak itu Ronggo Karapan menjadi pimpinan dari gabungan dua kelompok penjahat itu. Meskipun dua bersaudara Wongso itu pada dasarnya menanam dendam kesumat terhadap Ronggo Karapan, namun mereka menyadari adalah mencari mati jika mereka berani melakukan sesuatu selagi ilmu kepandaian mereka jauh di bawah Ronggo Karapan. Di kejauhan terdengar derap kaki kuda. Itu pasti anak-anak, kata Randu Wongso. Ronggo Karapan menyeringai. Kali ini kepala kampung itu harus dihajar habis-habisan, biar dia tahu rasa, kata pemimpin rampok itu lalu memandang ke pintu. Saat itu di luar kedai suara rentak kaki kuda terdengar semakin dekat. 5 anak buah rampok yang tegak di ambang pintu memandang ke ujung jalan. Tak selang berapa lama dari tikungan di ujung jalan muncullah seekor kuda putih berikut penunggangnya. Mendekati kedai itu, si penunggang memperlambat lari kudanya. Di depan kedai dilihatnya hampir seluruh kuda tertambat, sedang di ambang pintu 5 orang berpakaian serba hitam dan rata-rata bertampang buas. Tegak berjejer membuat hatinya kurang enak dan curiga. Si penunggang kuda yang bukan lain adalah Panji Kenanga berpikir sejenak, lalu menghentikan angin salju di depan kedai dan melompat turun. Perutnya yang sangat lapar dan memang dia mesti berhenti di situ karena malam buta begini di mana pula akan mencari kedai lain yang masih buka. Dia tengah melangkah ke pintu kedai ketika salah seorang dari 5 manusia yang tegak menghadang di pintu masuk menegurnya. Orang muda, putar langkahmu, tak satu orang pun boleh masuk ke dalam. Panji Kenanga berpaling dan memandang muka orang itu. Memangnya ada apa? Tanya si pemuda. Tak usah banyak bacot, sentak kawan rampok yang satu lagi. Masih untung kau disuruh pergi baik-baik, kalau cuma roh busukmu yang disuruh minggat. Sedang tubuh anjingmu tinggal di sini baru kau tahu rasa. Oh, kalau begitu itu lain ceritanya sobat. Mata Panji Kenanga seraya tersenyum. Dia sudah maklum kini dengan manusia-manusia macam apa sebenarnya dia sedang berhadapan. Acuh tak acuh dia meneruskan langkahnya menuju pintu kedai. Kurang ajar, dikiranya kita ini siapa? Rampok yang membentak melompat ke hadapan Panji Kenanga seraya bacokkan goloknya ke kepala pemuda itu. Si pemuda cepat menyingkir. Golok yang menderu menembus udara kosong terus menghantam dinding kedai. Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.